Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Roja Kurniawan dari jurusan Kehutanan Universitas Lampung, angkatan 2017, NPM 17541510003. Di sini saya akan mempresentasikan PPT tentang biologi konservasi. Materi yang saya dapatkan yaitu tentang kawasan konservasi. Yang pertama, desain kawasan konservasi. Desain kawasan konservasi seringkali menarik perhatian para pemangku kepentingan, baik pemerintah, pengusahaan, maupun pemilik lahan pribadi. Para pihak terkait tersebut perlu didorong untuk memadukan kepentingan produksi sumber daya secara komersial dengan upaya perlindungan keanekaragaman hayati berjangka panjang, mengingat setiap situasi maupun kawasan konservasi memerlukan pertimbangan yang berbeda-beda. Gambar yang pertama yaitu gambar yang menunjukkan tentang prinsip-prinsip desain kawasan yang tengah dikembangkan dengan mengacu pada teori biografi pulau. Ukuran dan karakteristik kawasan konservasi. Dengan disiplin biologi konservasi, telah muncul perdebatan hangat mengenai mana pilihan yang lebih baik dari dua rancangan geometrika berikut. A. Satu kawasan tunggal yang berukuran besar. B. Beberapa kawasan dengan ukuran kecil dan lokasi yang terpisah, namun memiliki luasan yang sama. Gambar kedua, studi populasi menunjukkan bahwa kawasan yang dilindungi yang berukuran besar di Afrika memiliki populasi yang lebih besar dibandingkan kawasan yang lebih kecil. Kelebihan kawasan konservasi berukuran besar ditunjukkan oleh suatu analisis terhadap 299 populasi mamalia pada 14 taman nasional di Amerika Utara menurut penelitian Newmark 1995 terhadap 29 spesies yang punah secara lokal dan 7 spesies yang bermigrasi ke dalam kawasan tersebut. Pada kawasan dengan luas lebih dari 1000 km persegi, tingkat kepunahan sangat kecil. Bila kurang dari 1000 km persegi, maka laju kepunahan akan lebih tinggi. Para ahli sepakat bahwa setiap populasi dan setiap lokasi membutuhkan pendekatan maupun perlakuan khas. Secara umum, ukuran kawasan konservasi yang besar akan mendukung banyak spesies dan beragam jenis habitat. Riset mengenai laju kepunahan berbagai spesies dalam kawasan-kawasan konservasi yang besar pun dapat dimanfaatkan untuk merancang kawasan konservasi untuk kedepannya. Menekan efek tepi dan efek fragmentasi. Efek tepi pada umumnya bersifat merugikan. Para ahli sepakat, perancangan kawasan yang dilindungi harus menekan efek tepi tersebut. Yang kedua, efek fragmentasi yaitu mengecilnya suatu habitat atau kawasan dikarenakan adanya pembangunan. Daerah konservasi dengan bentuk membulat akan meminimalkan rasio atau perbandingan add-go to area antara pinggir dan luasan keseluruhan. Fragmentasi kawasan oleh jalan raya, pertanian, penebangan kayu, dan kegiatan manusia lainnya sedapat mungkin untuk dihindari. Alasannya, karena fragmentasi akan membagi suatu populasi yang berukuran lebih kecil dan lebih rentan terhadap kepunahan. Beberapa strategi yang dikembangkan untuk menyatukan kawasan yang dilindungi, baik berukuran kecil maupun besar, agar membentuk suatu jaringan kawasan konservasi dengan ukuran lebih besar. Kerjasama dengan pemilik lahan, perorangan, dan masyarakat merupakan hal penting terutama di kota-kota besar. Di dunia, terdapat banyak kawasan konservasi yang dikelola oleh badan pemerintahan. Santiago Wilderness Project merupakan contoh kerjasama 143 organisasi untuk melindungi dan mengelola wilayah jaringan konservasi seluas lebih dari 80 juta hektar area. Menghubungkan kawasan dilindungi dengan koridor habitat. Koridor habitat adalah jalur lahan yang menjadi penghubung antara satu kawasan konservasi dengan kawasan konservasi lainnya yang berdekatan. Menurut penelitian Simberlock DKK 1992 dan Berggren DKK 2002. Di Indonesia, beberapa kawasan yang dilindungi terletak relatif berdekatan, seperti contoh yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Lokasi ini
berpotensi untuk dihubungkan melalui koridor yang dapat dikelola secara aktif. Beberapa pengelolaan lahan telah menggunakan koridor sebagai strategi untuk mengelola spesies dengan daya dukung jelajah yang luas. Di beberapa daerah, gorong-gorong, terowongan, dan jalur dibangun di bawah atau di atas jalur kereta api untuk penyeberangan kadal, amfibi, dan mamalia. Menurut penelitian Firman, DKK 2002. Hal ini bertujuan untuk menghindari tabrakan antara hewan dan kendaraan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.